jangan tunjukkan ketidakmampuanmu dengan rasa irimu. Iya. Nah, ya kan iri tanda tak mampu kan? Iya. Bener. Iri tanda tidak mampu. Iya. Iri bilang bos. Jadi apa kesimpulannya? Sebenarnya apa? Iya. Kita harus strong. Dan strong. Iya kan? Menyikapi hal-hal tersebut. Oke, kembali lagi di Pandiwara bersama Duta FKIP ULM. Bisik, bincang, asik. Oke, jadi hari ini sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai personal branding yang akan dibawakan oleh runner-up 1 FKIP dari Duta FKIP ULM. Mungkin bisa dulu nih kita perkenalan terlebih dahulu oleh para runner-up 1 dari Duta FKIP ULM sendiri. Silakan. Iya, halo semuanya. Halo. Hai. Nama aku Syarilan Sapitri dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tentunya fakultas tercinta kita ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Panggilannya siapa, Kak? Bisa Syari atau Bulan, bebas. Halo Wulan. Hai. Boleh lanjut nih sebelah saya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zairullah, biasa dipanggil Ija. Aku dari program studi pendidikan seni pertunjukan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga tentunya. Oke, dari para runner-up 1 Duta FKIP ULM. Dan tak lupa juga perkenalan dulu dari hostnya juga. Hampir lupa sampainya saking semangatnya kita memulai podcast kita pada hari ini. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Tengku Fadlan Habiji dari Program Studi Teknologi Pendidikan Angkatan 2020. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasan kita mengenai personal branding nih. Nah, dari para runner-up 1 Duta FKIP ULM nih sendiri tahu sih mengenai personal branding itu bagaimana. Mungkin dasarnya kita tahu bahwasanya personal branding ini adalah bentuk promosi yang layaknya kita memperkenalkan personal kita sendiri bagaimana begitu. Nah, mungkin kita bisa cari tahu nih dari runner-up 1 bagaimana pendapatnya nih. Dasar dari personal branding itu dari pendapat kalian itu bagaimana sih? Dasarnya mungkin silakan bisa dijawab. Dari mana dulu nih? Dari awal dulu dong. Kalau aku sih mungkin penjelasannya dulu ya. Personal branding itu apa sih? Apakah penting atau enggak? Jadi kalau menurut aku pribadi, personal branding itu bagaimana kita mempromosikan diri kita, atau kita nih siapa sih? Bukan yang sekedar cuman nama aku ini, umur aku begini, enggak. Jadi personal branding itu bagaimana kita mempromosikan diri kita secara citra kita nih siapa. Jadi orang tuh bisa tahu, oh kamu itu bukan sekedar ini, tapi ada nilai dan potensi-potensi lebih atau value yang dalam diri kita yang bisa kita tunjukkan kepada semua orang. Betul banget itu. Nah, kalau menurut Jay nih, gimana pendapatnya nih masalah personal branding itu sendiri secara dasarnya nih yang kamu ketahui itu bagaimana sih? Oke, sedikit menambahkan dari Wulan ya. Personal itu kan kembalinya ke kita ya kan. Jadi bagaimana personal branding itu adalah bagaimana cara kita membranding diri kita untuk menjadi dikenal oleh orang lain, atau bisa dikatakan juga sebagai ciri khas atau karakter. Lebih erat hubungannya. Nah, bagaimana itu sendiri bisa terjadi? Tunjukkan, kalau dari aku, tunjukkan apa yang menjadi kelebihan yang ada pada kita aja. Bisa jadi kita dikenal sebagai orang yang humoris, atau sebagai orang yang pemarah kan. Nah, dari situ ketahuan karakter kita. Jadi personal branding kita. Oke. Jadi pada dasarnya personal branding ini mengutamakan yang namanya kepribadian seseorang. Kita perkenalkan pada orang banyak bahwasanya begini loh kita ini begini loh gitu. Nah, ceria, pemarah ataupun penyabar, apapun yang berhubungan dengan personal branding kita sendiri ya kan. Nah, jadi dasarnya nih bisa nih dijelaskan dari personal branding kalian nih selaku runner-up 1, apa aja personal branding yang kalian bawakan pada orang banyak gitu. Bisa nih? Kayaknya dari Kak Ijay dulu kali ya. Boleh. Oke, kalau aku karena aku orang seni, anak seni nih. Jadi otomatis yang aku tunjukkan di sini, yang aku tonjolkan itu lebih ke bakat sih. Jadi personal branding aku itu yang aku tonjolkan itu lebih ke bakat. Misalnya aku bisa ini, itu yang aku tonjolkan, yang aku tawarkan, dan itu yang menjadi nilai jual untuk aku bisa dikenal oleh orang. Salah satunya melalui bakat. Oke.
Jadi dasarnya bakat yang ditampilkan oleh Jai ini berupa bakat-bakat yang dalam bentuk seni ya kan? Ya. Seni-seni mungkin contohnya seperti bermain musik ataupun menyanyi sejenisnya gitu kan, betul kan gitu? Iya. Nah, mungkin untuk dari Wulan gimana nih? Aku cerita sedikit dulu boleh kali ya? Boleh banget. Boleh. Sebenarnya Berapa kalau- durasi ini? Enggak banyak dong. Kalau aku pribadi itu, aku sebenarnya kalau boleh jujur, aku nggak punya hobi. Jadi untuk personal branding aku sebenarnya masih cari, masih menggali potensi juga. Karena kan masa-masa kuliah ya kita masih mencari jati diri juga, mencari potensi kita apa, nilai lebih kita apa. Jadi kalau aku pribadi mungkin aku nantinya mau lebih belajar public speaking yang bagus, karena kan mungkin itu jadi daya jual yang sangat-sangat diperlukan ya untuk masa depan. Jadi nanti aku mau belajar public speaking dulu. Jadi itu yang mau aku tawarkan kepada orang banyak, bahwa oh aku bisa public speaking, mungkin nanti akan berguna untuk di masa yang akan datang. Jadi kalau personal branding aku yang pernah aku tulis dan tawarkan itu, aku mau menjadi MC yang bagus, jadi influencer yang bagus bagi orang-orang, ya seperti yang kita ketahui, kita kan akan jadi guru nantinya. Iya. Ya. Iya, jadi itu sangat Untuk mempermudah komunikasi ya. iya, komunikasi Antara- itu adalah kunci ya Antara guys. seorang pendidik, tenaga pendidik dan Tuh. murid. Antara kamu dan dia juga nggak? Eh, kalau itu tidak perlu pakai public speaking. Ya betul. Dasarnya kan kalau personal branding ini kan punya banyak jenisnya. Jadi Ya. masing-masing Iya, punya betul. personal branding yang dasarnya kita punya perbedaan sama orang lain, dan ya walaupun juga berbeda dengan kalian gitu. Nah pasti punya personal brandingnya itu sendiri. Ya. Mungkin yang terutama lebih menonjol itu kan lebih ke arah public speaking yang Ya. biasanya Iya, betul. orang pasti berbicara kepada orang banyak, itu menjadi nilai plus lah, bahwasannya kita bisa berbicara kepada orang banyak nih, baik itu di depan kamera maupun di depan orang banyak ataupun di siswa-siswa yang nanti kita menjadi guru ya kan. Iya, betul. Nah itu adalah sebuah public speaking yang pada dasarnya hal yang terkecil namun dampaknya besar pada lingkungan sekitar kita. Nah begitu untuk terkait dengan personal branding yang dirasakan sebenarnya. Oke, selanjutnya kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Bisa nih. Boleh. Ayo. Nah, setelah kita tahu kan pada dasarnya personal branding ini adalah bentuk promosi terhadap diri kita sendiri, dan juga berbagai contoh yang telah disampaikan oleh teman-teman Lanawab 1. Nah, apa dasarnya sih bahwasannya personal branding itu penting bagi kita? Nah, bisa nih untuk dijawab pertanyaannya. Siapa duluan nih? Sweet. Boleh? Enggak dong. Dari Kak Enggak. Ijai kayaknya ya, yang semangat mau jawab. Ladies first. Oh, Bisa? boleh diulang pertanyaannya? Oke, dasarnya itu kan yang pasti kenapa sih personal branding itu penting bagi kita? Nah, Kenapa personal branding itu penting? Karena ya kita pada dasarnya nantinya di masa yang akan datang itu kan kita mau apa ya namanya, mempromosikan diri. Kan poinnya tuh mempromosikan diri. Kalau kita mau dikenal orang lain, kenal orang banyak, menjadi suatu sosok, kok sosok sih ya, seseorang yang positif, itu tuh kita harus punya dasarnya dulu, apa yang mau kita tawarkan. Itu personal branding menurut aku ya penting, karena suatu pekerjaan, misal ya, kita kasih contoh freelancer itu apa yang mau dia tawarkan. Jadi untuk personal branding itu sendiri ya nantinya kita menekankan itu. Iya. jadi utamanya itu menekankan untuk kita supaya dikenal banyak orang. Iya, dikenal Itu banyak yang orang. paling utama ya kan, karena kalau pada umumnya kita masing-masing pun juga gimana nih caranya supaya kita tuh dikenal orang, terutama ya pasti lingkungan kita yang paling kita rasakan itu teman-teman kita sendiri nih. Iya, benar. Teman-teman kita sendiri mengenal kita nggak sih dulu, gimana kita ini Personal branding. ya Iya. just make a character of yourself. Misalkan anggapannya teman kita sendiri pun pasti memandang karakter kita oh begini-begini, tapi kenyataannya ada beberapa yang belum tentu sesuai dengan fakta yang kita rasakan. Bosnya Iya, kita benar. kok begini gitu, nah sebenarnya kayak gini ya kan. Nah ini dasarnya yang dimaksud bulan yang sampaikan tadi, intinya itu menekankan kepada kita untuk dikenal banyak orang itu bagaimana gitu. Nah jadi pentingnya dalam personal branding itu
sangat penting ya utamanya ya kan. Penting banget. Nah, gitu tuh yang disampaikan oleh Ulan tadi. Nah, kalau Zai ini gimana? Boleh Waduh. tambahan? Ya, kalau menelaah kata apa tadi? Mempromosikan ya? Ya, Kalau Wulan Pulang kan mempromosikan. Kata yang paling dekat dengan itu adalah bersaing. Tentu ini akan menjadi sebuah persaingan untuk masa depan ya kan? Iya benar. Jadi ada pepatah agama itu mengatakan, jadilah beda, berbedalah engkau, maka engkau akan dikenal. Iya. Tapi berbeda di sini dalam tanda kutip positif ya, bukan dalam arti negatif. Artinya kita tuh memang dianjurkan untuk berbeda. Untuk apa? Untuk kita bisa dikenal. Nah, makanya tadi ini kalau menurut aku personal branding sangat penting. Bagaimana cara kita membranding diri kita agar bisa orang mengenal kita tanpa kita yang mengenalkan diri. Misalkan kami kita nih seorang duta FKIP. Walaupun kita tidak memperkenalkan diri, tapi orang-orang di kampus tahu bahwa kita tuh duta FKIP. Apa yang membuat mereka tahu? Tentu salah satunya adalah personal branding. Iya, betul. Oh, dia orangnya begini-begini, dia orangnya begini-begini. Nah, makanya tadi berhubungan juga dengan ya tadi tonjolkan apa yang menjadi kelebihan yang ada pada diri kita. Tidak perlu dibuat-buat. Artinya apa yang merasa kita tuh berbeda dengan orang lain, kita tonjolkan. Tentu nantinya itu akan membuat kita dikenal oleh banyak orang. Betul banget. Jadi intinya itu bahwasannya yang disampaikan oleh Eza itu ya dikutip dari hadis yang disampaikan, kita bisa menjadi orang yang menjadi diri sendiri lah. Bahwasanya mengenalkan kita itu dengan cara positif. Dengan kata lain kan kita nggak mesti gitu harus berpatokan menyamakan suatu hal yang ada di sekitar kita, karena kita pun juga bisa menjadi diri sendiri. Bahwasanya kita mengenalkan kepada banyak orang bahwasanya oh kita ini begini, tapi yang utamanya adalah tidak mesti harus orang itu menilai dengan kita yang mengenalkan kita dulu. Iya. Nah, itu yang dimaksud dari Itu Zai berbeda yang ya. Kalau yang kita mengenalkan kan bisa jadi pencitraan kan. waduh, itu betul. Kalau orang mengenal kita tanpa kita yang memperkenalkan kan berarti kita ini memang terkenal gitu. kita mau famous, Ya. sok-sok famous ya. Aduh, bicara personal branding, kalau dari host sendiri kan rasanya nggak afdol kalau kita Iya. nggak nanya ya. Ya, kalau dari host, gimana sih personal branding itu? Oke, untuk personal branding yang Ulun rasakan selama ini ya, yang pasti setelah kita mendengar berbagai pendapat dari kalian nih juga, ya kutipan yang Ulun rasakan, personal branding ini menekankan pada perkenalan kita, bagaimana kita mengenalkan kepada banyak orang bahwasanya kita ini harus mengetahui bahwasanya kita tuh memiliki keunggulan maupun yang kita rasakan, dan kita harus meyakinkan kepada banyak orang bahwasanya untuk menjadi kita itu susah loh gitu. Nah, bahwasanya kita ini punya keunggulan tersendiri untuk menjadi kita sendiri gitu. Nah, try to be yourself ya intinya gitu. Jadi itulah sebabnya personal branding yang kita rasakan itu sangat penting bagi kita dan lingkungan kita dan kehidupan kita sehari-hari nanti bagaimana. Nah, begitu untuk terkait dengan personal branding. Bagus ya hostnya. Bagus sekali. Wah, enggak dong, biasa aja. Karena yang lebih bagus adalah satu. Aduh, Itu cuma predikat kan. iya. Itu Cuma ya. selempang. Si itu kan udah Iya. favorit, berarti kan yang lebih banyak disukai. Waduh, Betul. kalau biasa aja. Enggak apa-apa. Banyak fansnya. Waduh, enggak. Jadi dasarnya yang kita tahu untuk personal branding ini ya penting banget lah Ya. intinya. Karena kita utamakan bahwasanya kita pasti akan bersaing di lingkungan sekitar kita, walaupun teman sendiri. Ya. Pasti ada. Anggaplah ini perumpamannya sebagai sebuah merek ya kan. Iya. Iya, benar. Brand. Ya. Orang kan katakanlah merek mobil misalnya Lamborghini. Wah, Waduh. Kalau orang mendengar kata Lamborghini, tidak ada mobil buatan Lamborghini yang murah. Iya. Artinya kan sudah brandnya kan berkelas. Udah terkenal ya. Nah, dan betul. dia memang tidak menciptakan produk-produk murah. Nah, seperti itu juga kita harusnya mencontoh merek-merek yang memang kita kenal, yang mereka tidak menurunkan standar mereka untuk menyesuaikan pasar. Artinya memang standar kita tuh memang di situ gitu. Malah menaikkan kualitas. Ya, yang kita jaga itu kan kualitas kita. Kita punya standar. Kita harus begini. Jadi yang pasti itu kan kita harus meyakinkan kita dulu kan, Ya. bagaimana kita menyampaikan kepada orang banyak bahwasanya kita itu orang yang paling
bagus untuk direkrut lah istilahnya, atau Sifatnya. sebagai perusahaan ataupun yang nanti kita kalau kita bekerja nanti gimana ya kan? Iya, ini juga penting loh di dunia kerja karena kan Iya. ya seperti yang kita bicarakan tadi ini kan adalah persaingan. Iya. Jadi nggak mungkin dong kita mau mengalah gitu kan. Iya. Jadi kita menunjukkan kelebihan kita, value kita, behavior kita, dan skill-skill kita itu yang kita promosikan dan kita tekankan. Jadi orang tuh langsung, oh kita pilih ini aja. Jadi kan kayak mudah ya, mempermudah diri sendiri gitu kan. Nah, itu betul Itu banget dari pentingnya personal Wulan. branding. Nah, berkaca dengan kita telah menyampaikan berbagai hal yang sudah berhubungan dengan persaingan ataupun personal branding yang sudah kita sampaikan sebelumnya, definisinya atau berbagai personal branding dari Lalu Satu tadi. Nah, gimana nih tips and trick untuk meyakinkan membangun personal branding tersebut gimana sih gitu? Oh, ini pembahasan utamanya ya, Iya. personal tips and trick. Siapa dulu nih? Boleh dari Kak Ijay Oke. dulu kali ya. Cara membangun personal branding. Ya tadi kalau kata aku yang paling penting itu adalah jangan dibuat-buat. Artinya real, ada di dalam diri kita. Nah, salah satu cara yang paling mendasar untuk kita memiliki karakter atau brand yang kuat itu adalah kenali diri kita sendiri. Kebanyakan anak muda saat ini itu tidak mengenali dengan dirinya sendiri, entah itu kemampuan atau dan dalam hal apapun gitu. Jadi banyak anak muda sekarang yang tidak mengenali kemampuannya atau tidak mengenali dirinya, sehingga dia berbuat sesuatu itu melampaui kemampuannya. Ambisinya itu loh, melampaui kemampuannya misalnya 50, ambisinya 100, kan melampaui. Artinya kita harus mengukur berapa kemampuan kita. Nah, begitu juga dengan personal branding. Kita harus mengenali siapa kita. Kita ini cocoknya apa? Kita ini cocoknya pakai apa? Pakai baju apa? Berkata apa? Berteman dengan siapa? Nah, jadi itu nantinya tentu akan berpengaruh terhadap brand kita dan personal ya. Yang paling penting itu personal kita. Betul. Kalau kita suka berteman dengan orang-orang katakanlah yang negatif, otomatis personal kita otomatis nanti akan seperti itu juga kan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang positif, nah, otomatis kan kita sedikit banyaknya pasti dapat lah ibaratnya hal-hal positif dari mereka yang kita bergaul dengan orang-orang positif. Artinya lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Selain faktor keluarga ya. Mungkin tambahkan Wulan. Kalau aku setuju, langkah paling dasarnya itu self knowledge ya, Ya. pengetahuan akan diri sendiri. Jadi proses dalam pengenalan diri sendiri itu banyak sebenarnya kan. Tapi yang paling dasar itu ketahui kelebihan dan kekurangan. Ini udah paling penting banget nih, kelebihan sama kekurangan. Ya. Kalau kita tahu kelebihan kita bisa nyaman dengan Ya. diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita tahu kekurangan kita kan, jadi kita nggak memaksakan gitu, Ya, gitu kan? jadi kita bisa merem. Iya. Ngerem. Nah, Apa yang bukan passion kita jangan Ya. kita paksakan. Tapi apa yang menjadi kelebihan kita itu yang kita kembangkan. Ya. Itu sih dasarnya menurut aku. Terus apa tadi, personal branding itu tips dan triknya selain mengenali diri sendiri itu menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, betul. nah, Ya itu Itu paling sangat penting. Karena kan kita benar self knowledge mengetahui Ya. diri sendiri. Tapi kan dari kita pribadi kita nggak bisa dong terus-terusan self claim bahwa Ya. aku tuh begini orangnya, tapi berbeda sama pendapat orang lain. Jadi pendapat orang lain itu boleh kita jadikan saran, kita jadikan kritik yang membangun buat diri kita sendiri. Itu tips dan trik membangun personal branding sih menurut aku. Intinya tuh jadilah orang yang berjiwa besar. Jangan jadi kalau ada orang mengkritik itu jangan wow. Tapi kita pikirkan dulu, kita filter dulu. Iya benar. Kalau memang benar kan ya udah kita Ya. perbaiki gitu. Kalau ya kata orang salah ya udah gak apa-apa. ya, itu yang pasti utamanya kita berkaca dengan kritik-kritik guys. Saya tuh pernah dapat satu kutipan gitu dari seseorang yang pernah mengajarkan saya mengenai podcast ini, dan pada umumnya Ya. bahwasanya kita jangan pernah kita terkena mental seakan-akan kayak down secara mentality hanya dengan satu kritikan saja. Iya. Namun ingatlah bahwasanya di luar sana masih banyak yang mengakuimu bahwasanya kamu itu bagus loh itu. Ya. Itu berkaca dengan berbagai personal branding yang sudah kita sampaikan, bahwasanya kita Ya. harus ketahui kelebihan dan kekurangan kita, dan kita pasti terima kritikan dari para orang yang memang mengkritik kita. Berarti kan
Kalau kritik itu berarti sayang ya kan? Ya. Dia itu tandanya perhatian sama kita. Iya, Maksudnya perhatian. kita itu harus membangun apa yang kekurangan yang kita diketahui oleh banyak orang, bahwasanya kekurangan kamu ini loh gitu kan. Jadi betul yang disampaikan oleh Zai, bahwasanya difilter terlebih dahulu apa yang kita dapat kritikan itu, kita kumpulkan, kita rekap di satu istilahnya, maka kita akan membentuk apa yang perlu kita benar-benar merubah. Yang pasti itu kan pada umumnya nih lingkungan benar-benar mempengaruhi. Jadi Betul. kalau lingkungan yang kita vibes-nya itu sangat negatif, dampaknya juga negatif gitu. Nah, pasti kita ketahui kalau pasti dalam hal pembicaraan akan terlihat bahwasanya orang ini kayaknya masih ada kekurangan deh gitu. Nah, itu yang menjadi penyebab apa yang kita ketahui bahwasanya personal branding itu benar-benar penting dan juga berdampak pada lingkungan sekitar kita. Oke, sebelumnya kita ucapkan dulu selamat datang kepada para mahasiswa baru FKIP ULM angkatan tahun 2022. Nah, ini berkaca dengan para mahasiswa baru yang datang baru saja nih dari kampus umum kita tercinta nih. Mungkin bisa nih kita bisa minta pesan-pesan dari para runner-up 1 Duta FKIP ULM untuk para mahasiswa baru nih dalam menghadapi situasi dunia perkampusan yang sifatnya baru banget ya kan. Jadi bisa nih kita sampaikan dulu, dengarkan pesan-pesan dari para runner-up 1. Silakan, bisa. Dari mana dulu nih? Dari situ. Dari tadi ya? Iya, dari tadi. Kalau aku kesan-pesannya tetap jadi diri sendiri aja sih, just be yourself gitu kan. Dikala krisis identitas gitu kan, mencari-cari jati diri, mau jadi apa, mau jadi seperti apa, tetap jadi diri sendiri aja sih. Kan topik kita juga personal branding kan ya. Ya, pasti betul. Terus yang mau aku tekanin juga etika dan moral Ya. karena di kampus kan berbeda ya, kita punya etika dan norma-norma tersendiri, jadi ya mohon dijaga gitu. Karena kita kan masing-masing belajar juga ya, jadi itu aja sih kalau menurut aku. Ya. Kalau dari Dijaga Jay, nama kita, nama kampus kita Iya. tercinta. ya betul banget itu. Terutama dalam hal kita mengenalkan lingkungan kampus umum ini yang dikenal kita itu seorang guru, jadi punya role model yang anggapannya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan membimbing para siswa lah, terutama nantinya gimana Kak. Jadi kan etika lah paling moral yang sebenarnya paling utama dalam hal di lingkungan kampus umum yang dikenal banyak orang, karena kita akan menjadi guru nanti gimana. Nah, kalau dari Jay ini gimana, Jay? Oke, yang pertama, yang satu pertama, Woi, kita ucapkan dulu selamat datang dan selamat bergabung di Ya. kampus ungu, ya kan? Insya Allah kalian tidak salah memilih untuk masuk ke Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ya. Karena apa? Karena nanti kita kan nantinya akan jadi seorang guru, ya kan? Oh. Guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, Betul. betul banget. Kemudian guru itu kan juga memberikan apa ya? Kayak kontribusi yang terbaik lah untuk para anak-anak bangsa ke depan, generasi muda yang akan betul datang. banget. Dan salah satu apa? Ini kan salah satu bentuk peradaban juga kan, untuk membawa Indonesia lebih maju dengan Betul. pendidikan. Betul. Nah, Banget. dan di FKIP itu kan ada banyak jurusan ya kan, program Ya. studi gitu. Jadi otomatis kalian bisa lah untuk mencari relasi antar sesama gitu. Kemudian menanggapi apa yang dikatakan Wulan tadi tentang personal atau mencari jati diri ya. Ya. Nah, memang kadang kita harus memaklumi mencari jati diri itu kan kadang-kadang orang suka bertingkah dengan hal-hal yang aneh. Nah, betul Kalau banget. dari aku sih pesannya tahu batasan lah. Ya. Jangan sampai over. Kadang-kadang kan ya namanya juga baru ya kan, mahasiswa baru, kadang-kadang merasa rasa ini yang harus kita bunuh gitu. Rasa itu loh, rasa si paling itu loh. Artinya Paling ya. Ya. di atas langit itu masih ada langit gitu kan Ya, pepatah. betul banget. Jadi intinya tuh merendah lah. Ya kan tadi berhubungan juga dengan etika dan moral gitu kan. Artinya kita hormatilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan merasa kita seakan-akan paling berbakat, paling bisa, paling buas ya kan. Nah, Itu parah lagi tuh. wah, itulah beda. Iya, beda konteks sudah. Ya, betul banget. Intinya tahu batasan lah. Ya, betul. Karena ya tidak semua orang bisa menjadi kita, itu yang Ya. utama. Karena tidak mudah
berjuang dari kita misalkan yang anggapannya urusan SN. Ya. SN itu kan berprestasi di awal ya kan, jadi itulah sebabnya mereka bisa mudah dengan masuk dengan cara rapot saja. Itu pun persaingannya juga di lingkungan setingkat Kalimantan Selatan. Iya. Nah, sama juga kurang lebih dengan SBMPTN yang memang berjuang untuk menyelesaikan tes yang kesannya berat banget gitu, Iya, nah, bener. unik Iya. banget gitu nah. Jadi Ngomong-ngomong ini nih, SNSB. ya, Kalian dulu masuknya jalur apa? Waduh, ditanya dong. kalau ditanya saya SB dong. Oh, SN. weh, Wah. berprestasi. SN paling Biasa berprestasi. aja, tapi kan kita harus ya gimana ya, Iya. berkembang ya, berkembang. Iya, betul banget. Nggak ada yang namanya si paling pintar tuh nggak Iya. ada. Kita Ah. semua berproses ya. Iya, karena prosesnya beda-beda. Yang paling nyata itu nggak berpatokan dengan lulusan mananya. Yang pasti Iya, itu benar. kita masuk pun sudah sangat bersyukur karena banyak di luar sana yang mau masuk seperti kita. Ya, Jadi tapi yang tidak, pesan- tapi tidak mendapat kesempatan. Iya, itu namanya kesempatan dalam kesempitan. Bukan gitu juga dong. Ada. Maksudnya suatu peluang yang istilahnya kita dapatkan dan manfaatkan itu peluang itu dengan mengumpulkan berbagai ilmu yang ada di lingkungan kita nanti, karena ilmu-ilmu yang didapat di kampus itu berbeda dengan lingkungan yang kita dapat di sekolah. Itu yang paling diingat, karena berpikir kritis di lingkungan kampus itu akan lebih tinggi dibandingkan di lingkungan sekolah, karena kita harus ditekankan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam hal membentuk suatu yang ada berhubungan dengan lingkungan kita nanti gimana. Ya, namanya juga mahasiswa yang maha tingkatan tertinggi Ya. dari seorang pelajar. Nah, Ya, itu. pemuda yang terpelajar. Jadi kalian itu adalah orang yang sudah disaring dari beberapa filter ya kan, Ya. dan masuklah ke Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Dan ini ada satu pesan lagi nih. Jadi untuk kepada adik-adik ya kan, mahasiswa baru. Adik-adik. Iya kan sudah semester ini. Iya, betul. Adik-adik. Jadi jangan sungkan lah untuk berbaur diri, untuk membawa diri berbaur dengan orang-orang yang ada di lingkungan kampus ya kan, Iya, betul. dan tonjolkanlah apa yang menjadi kelebihan kalian. Nah kebetulan juga kan di kampus kita kan banyak juga nih UKM Ya. menyalurkan apa minat dan bakat Minat dan bakat. mahasiswa. Artinya nanti insya Allah fakultas itu mensupport lah apa yang kalian bisa. Makanya tonjolkan aja, jangan malu-malu, jangan dipendam. Ya. Kata orang kan gitu, jangan dipendam. Tonjolkan aja. Kalau kita bisa ini kan ada UKM-nya, bisa itu ada UKM-nya. Ya, betul banget, karena banyak sekali UKM-UKM yang ada di lingkungan fakultas dan universitas yang memang bisa menunjukkan minat dan bakat kita. Nah, dalam mengembangkan soft skill maupun hard skill, karena banyaknya jenis-jenis dari UKM yang dan Ulun juga punya UKM yang memang membentuk dalam hal soft skill dan hard skill kita. Kalau nanti aja ya, nanti mereka tahu. Nanti ada pengenalan kampus kan ya? Iya, betul Nah, banget. Nanti Sampai ketemu di mungkin kita akan bertemu di pengenalan kampus tanggal 19 nanti ya kan. ya mungkin ya, tapi mungkin video ini tayang setelahnya. Iya, baru ingat ternyata kita baru tag ini ya. Jadi tag off, Nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa. nggak belum bisa belum kita. belum landing. Ya, personal branding kita amat sedikit ya. Agak delay ya? Iya, delay sedikit saja. Iya, betul banget. Nah, kita tahu kan dari Zai itu dari pendidikan seni pertunjukan. Waduh. Wah, pastinya ada berhubungan dengan seni-seni ya kan. Bisa nih kita lihat Tadi kan. off kamera tadi agak nyanyi-nyanyi ya? Iya, betul. Dari tadi Gak ada, gak dia ada. bernyanyi-nyanyi mulu. Wah, kita langsung pakai aja gimana. Gak ada. Enggak. Udah Iya. harap ya tadi ya? Ya makanya. Kalau mau lihat YouTube saja aja. Boleh Apa-apa tadi ya, promosi. Mampir. Ini kan mengenai promosi. Iya, ini kan Iya. salah satu bentuk branding ya kan. Iya. Boleh. Atau mau username Instagramnya juga Dan boleh lihat nanti di bawahnya ada. nih. Iya. Nah, nanti lihat aja Instagram kami. Iya. Karena banyak sekali kegiatan aktivitas kami, terutama personal branding kita ada Ya. juga di situ pasti. Nah, ya, wah, kayaknya lama banget kita udah membahas Iya, podcast nih. Jadi berada di penghujung acara kita. Jadi kita bisa mengakhiri podcast kita pada hari ini karena kita terlalu lama nanti takutnya panas lagi. Apa yang panas nih? Haters ya? Iya. Oh, ngomong-ngomong haters nih gimana?
mungkin cara menyikapi haters. Waduh. Nah, ini kan juga berkaitan nih dengan personal branding. Tuh, Nah, betul. menyikapi haters. Ya, Kira-kira yang bagaimana? pasti kalau untuk haters itu kan sama berhubungan dengan kritikus. Ya. Jangan istilahnya, cuman ya kesannya haters itu dikatakan lebih ke Ingin menjatuhkan. Ya, jatuhnya secara mentality itu lebih dalam lagi karena kesannya memang tidak bisa diterima istilahnya gitu. Nah, secara haters itu, tapi ada kesannya juga bahwasanya kita bisa belajar dari mereka. Bahwasanya haters itu kan kurang lebih saja sebenarnya dengan kritikus, namun ya dengan kata lain tingkatannya bisa lebih tinggi dari kritikus. Ya, pesanku sih untuk para haters itu tolong ya coba kita saling sharing aja. Dan Iya, benar. kalau most hating yourself itu kan Anda sendiri pun juga nggak tahu gimana dalam posisi sebagai kita sendiri, karena masing-masing punya perbedaan pendapat, ya wajar ya kan, karena kita pasti punya kekurangan yang memang akan menjatuhkan kita ataupun yang membuat kita down. Sebenarnya itu sifat hal yang lumrah yang kita ingat saat itu. Bahkan biasanya haters ini bukan seseorang yang dekat sama kita, belum tahu Iya. kita siapa, kok bisa-bisanya nge-hate, iya kan? Ya, betul. Artinya zaman sekarang ini kita jangan mudah terpengaruh lah. Betul banget. Nah, Kalau aku itu ya. menyikapi seorang haters ini agak kasar sih. Haters Gimana ini, tuh, gimana? kalau menurut aku itu adalah orang yang berada di bawah kita. Nah, Kita di sini misalkan, dia di sini lah. ya betul. Artinya apa? Orang kalau berada di atas kita, dia kan mungkin mengkritik kita Ya. atau menjatuhkan kita kan mungkin. Nah, Tapi kalau orang yang di bawah kita tuh pasti. Jadi pesannya untuk haters ini adalah jangan tunjukkan ketidakmampuanmu dengan rasa irimu. iya. Ya kan iri tanda tak mampu kan. Iya. Aduh, bener. Iri Anda tidak mampu. Iya. Iri bilang bos. Jadi apa kesimpulannya? Sebenarnya apa? Ya, Kita harus kita harus menjadi Strong. diri dan strong. ya kan menyikapi hal-hal tersebut. Iya, betul. Kemudian ada juga nih cara menyikapinya untuk menghadapi haters itu. Kita tidak bisa nih menutupi mulut-mulut orang yang ngatain kita. Betul. Ya kan? Banget. Ya. Tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga kita. Ya udah kita bodo amat jalan aja terus selagi kita berada di jalan yang benar kan. Iya. Kalau memang Betul. itu kritik dan saran itu memang memberi masukan kepada kita ya itu kita terima. Kritik Cuma memang. kalau Ya. hanya sekedar keluar-keluar kan ya udah sambil jalan aja kita kayak gini. Iya. Makanya tadi dibilang kalau haters itu ya pada kenyataannya kita enggak memandang bahwasanya kita itu punya satu orang yang mesti yang haters kita kan. Ya. Nggak bisa kita, karena masih banyak orang di luar sana yang mengakui keberadaan kita. Ya. Kita itu fokus tuh. sama orang-orang yang seperti itu aja yang Jangan mendukung intinya kita. jangan dibikin pusing. Ya, jangan dipikir pusing. Intinya just happy aja. Katakanlah dari 100 hanya ada satu misalnya yang tidak suka sama kita lalu kita pusing. Waduh. Sedangkan kita melupakan yang 99 ini. Waduh. Waduh. Begitu juga dengan kebaikan kan. Mati satu tembus 1000. Kadang-kadang satu kesalahan kita tuh bisa memusnahkan menutupi kebaikan yang 99 tadi. Mental breakdown ya. Ya. Pasti itu yang membuat orang itu terkadang gitu nah. Jadi lemah. pola pikir seperti itu yang harus kita rubah. Ya begitu untuk pesan-pesan kita nanti. Nah, karena terlalu lama bisa kita tutup Iya, ya. bener. Nah, karena saking lamanya dan saking semangatnya untuk Saking berdiskusi. asiknya ya, Iya, bincang terlalu asik. Ya, namanya juga bincang asik ya kan. Oke, itu terkait dengan podcast kita pada hari ini. Iya. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jadi nanti tonton terus video-video kami selanjutnya, yaitu Pandiwara bersama Duta FKIP ULM. Bisik, Bincang asik. Thank you guys. Thank you.